Kembali lagi dengan saya Nur Aziza Tunisa dengan NIM 18403100093 dari kelas MDC 6. Untuk kali ini kembali lagi dengan podcast yang bertema tradisi kenduren atau selamatan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Lokal. Podcast kali ini saya bersama narasumber saya, yaitu beliau Bapak Marwan dari Desa Merak, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Untuk kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit mengenai tradisi kenduren atau selamatan. Yang pertama, apakah dalam masyarakat Dukuh Menawan itu masih sering melaksanakan yang namanya tradisi kenduren? Kalau dari sejak kapan masyarakat Dukuh Menawan itu melaksanakan tradisi kenduren itu? Sejak nenek moyang kita, sejak Singgah Yai dulu zaman itu masih zaman dulu lah istilahnya. Kalau kapan dan di mana biasanya tradisi kenduren ini dilaksanakan? Di rumah atau di musola, di masjid kalau biasanya ya ada. Kalau masalah apa itu istilahnya jamiah ada 1 bulan sekali, atau biasanya kalau di RT itu ada yang apa itu hari 11-an atau hari apa Jumat Konan, Jumat Kliwon, Jumat lagi. Kalau bagaimana serangkaian prosesi pelaksanaan tradisi kenduren atau selamatan ini? Rangkaiannya Iya. dari pengelola masakan dulu, kemudian setelah masakan matang mengundang tetangga maupun saudara atau RT RW ke masakan. Nah, kalau dari segi bahan atau alat yang diperlukan dalam tradisi tersebut itu apa? Bahan atau alat-alat yang diperlukan dalam tradisi tersebut? Makanan. Ya. Makanan ya mas, seperti kalau ya tergantung kemampuannya masyarakat. Atau orang yang mampu ya mewah, atau mewah-mewah lah. Kalau orang yang tidak punya ya sederhana, biasanya roti cuma sama teh atau aqua. Itu kalau orang sederhana. Kalau orang mampu ya makan berkat, ada roti sembarang murid. Nah, kalau arti dari tiap-tiap simbol yang ada dalam tradisi tersebut itu apa? Makna Ya. Istilahnya apa? Misalnya kalau dari bahan-bahannya itu kayak tumpengan, itu artinya apa? Dari semua bahan atau alat-alat yang ada di dalam tradisi tersebut itu pastikan ada yang namanya simbol. Nah, dari simbol tersebut itu memiliki makna. Nah, makna dari tersebut itu seperti apa? Ya, semua sejati atau makanan yang ada di dalam kenduren memiliki makna syukur dan minta keselamatan kepada Gusti Allah. Kalau menurut jenengan tersendiri, makna dari tradisi tersebut itu seperti apa? Maknanya itu ya mencari keselamatan tadi, supaya kehidupan di dunia maupun besok kalau sudah meninggal itu jauh dari melintang. Nah, kalau
Yang terlibat siapa sih yang terlibat di dalam perayaan tradisi tersebut? Memilih hajat ada, memimpin. Kemudian kalau zaman saya itu yang memimpin yang Mbah Kaum atau Pak Yai atau Simbah Yai, tetapi kan sekarang banyak Mbah Mudin, Ustaz, orang yang pintar dalam hal agama, misalnya yang sekarang kan ada yang kafir banyak. Kalau bagaimana sih sejarah dari Dukuh Menawan ini melakukan tradisi tersebut? Untuk lebih jelasnya saya kurang tahu dulu, karena semenjak saya lahir kemudian itu sudah ada. Yang saya pahami bahwa awal mula Dukuh Polonya itu mengadakan kenduren karena memang sudah menjadi tradisi yang dianjurkan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang. Tradisi tersebut mendarah daging dan masih dilaksanakan. Nah, pastinya kan dari semua kalangan masyarakat itu kan ada yang masih mempercayai atau melakukan tradisi tersebut. Jadi apakah dari semua kalangan tersebut masih ada yang mempercayai dari tradisi tersebut? Masih perubahan apa saja yang terjadi dalam melaksanakan tradisi kenduren. Kalau dari segi perubahannya, yang perubahan apa saja yang terjadi dalam tradisi kenduren itu apa saja? Berdasarkan yang jelas perubahannya itu terlihat pada kegiatan kenduren yang ada di Dukuh Polonya yang menjadi dua aliran. Yang pertama itu yang masih percaya kejawaan lah, kenduren dengan aturan Jawa. Yang kedua kenduren yang berdasarkan agama. Padahal dulu yang namanya kenduren itu macam-macam, ya hanya satu dan itu pun dilakukan secara seragam atau baik tata cara maupun tempat pelaksanaannya. Nah, kalau dari segi faktor, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan tradisi kenduren itu di Dukuh Menawan sini? Ada yang menghendaki, ada yang tidak. Kalau dari dampaknya, adakah dampak dari perubahan itu bagi masyarakat sekitar? Dampaknya kenduren menjadi seperti terpecah yang dahulu hanya terdapat atau aliran saja, tetapi sekarang karena banyak orang yang sudah mengenal kegiatan keagamaan, maka mereka beralih ke kegiatan kenduren yang menggunakan patokan keagamaan, manfaat apa saja. Nah, kalau manfaatnya itu manfaatnya itu apa saja yang diperoleh dari pelaksanaan tradisi tersebut? Untuk mempertahankan manfaatnya banyak, salah satunya yaitu sodako. Kalau bagaimana upaya mempertahankan nilai-nilai itu sendiri dan makna yang terkandung dalam tradisi kenduren tersebut? Untuk mempertahankan
sebenarnya dengan cara yang mudah dengan masih melaksanakan tradisi kenduren itu saja dapat mempertahankan nilai dan makna dari kenduren itu sendiri. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan dalam mempertahankan kebudayaan tradisional? Ini kan seiring dengan perkembangan zaman. Sama dengan cara yang dilakukan untuk mempertahankan nilai tadi, yaitu dengan tetap melaksanakan tradisi kenduren. Nah, apakah ada pro dan kontra dari masyarakat terkait adanya tradisi kenduren di masa modern seperti ini? Kalau untuk pro dan kontra sebenarnya ada, namun pro dan kontra di sini terlihat bukan seperti adu mulut atau adu fisik. Pro dan kontra yang terlihat adalah ada masyarakat yang melaksanakan kenduren dengan ajaran Jawa, tetapi ada juga yang melaksanakan kenduren berdasarkan ajaran agama. Jadi pro dan kontra dalam kenduren itu terlihat dari adanya perbedaan melaksanakan kenduren di satu desa. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya, dan terima kasih apabila ada salah-salah kata dari saya beserta narasumber saya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan di podcast kali ini dengan tema tradisi kenduren atau selamatan. Kurang lebihnya wallahu wafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.